Kasus Sritex. Oleh karena kesulitan bahan baku, maka 2.500 orang karyawan diliburkan dengan tetap membayar upah. Diliburkan apakah sama dengan dirumahkan? Nah, ini dia. Ini agak seru nih. Diliburkan dengan dirumahkan sebenarnya berbeda ya. Karena dirumahkan itu memang ada dasar hukumnya. Dirumahkan itu ada ketentuan hukumnya. Kalau nanti Bapak Ibu coba cek di dalam, seingat saya di surat edaran menteri apa putusan menteri ya, tentang prosedur merumahkan, itu ada. Jadi merumahkan itu memang ada ketentuan hukumnya sendiri. Tapi meliburkan itu ketentuan hukum dari perundangannya nggak ada. Jadi meliburkan itu memang keputusan sepihak atau kesepakatan internal di perusahaan dengan karyawan atau keputusan sepihak dari perusahaan. Nah, kalau ini disebut sebagai diliburkan, karena kebetulan saya pribadi tidak tahu kasus sebenarnya di Sritex ya. Ini saya hanya merespon pertanyaan yang diangkat. Kalau memang benar yang disebutkan bahwa memang statusnya adalah diliburkan, maka berarti ini keputusannya sepihak dari perusahaan. Ya. Dasar hukumnya apa? Dan dasar hukumnya kebijakan perusahaan sendiri. Ya, apakah di sana PP atau PKB dan sebagainya atau putusan dari pimpinan perusahaan. Dasar hukum bisa dari sana. Ya, tetapi dia tidak bisa mendasarkan kepada keadaan merumahkan. Karena merumahkan memiliki peraturan yang berbeda. Jadi itu dulu. Beda ya, apakah diliburkan sama dengan dirumahkan? Beda. Kemudian ini kondisinya diliburkan dengan tetap membayar upah, boleh apa enggak? Kalau diliburkan artinya perusahaan yang mengambil inisiatif untuk meliburkan, baik dalam kondisi Sritex atau bukan Sritex, kondisi kesulitan bahan baku atau bukan kesulitan bahan baku, kondisi merugi atau untung, pada saat perusahaan memilih berinisiatif untuk memutuskan meliburkan karyawan, tentu kewajibannya adalah tetap membayarkan upahnya. Itu kewajiban, itu bukan sebuah hal yang di atas perundangan, bukan. Karena libur itu tetap dibayar, ya, apalagi diliburkan. Analoginya tanggalan merah lah, ya, tanggalan merah. Hari besar, hari libur nasional, ya. Kemudian, nah ini contohnya nih, tanggal November di akhir bulan ini, tanggal 27. Ada pilkada, itu kan hari yang diliburkan. Apakah perusahaan tidak membayar upah pada tanggal 27 November? Bayar, wajib. Karena itu memang hari yang diliburkan. Kebetulan yang meliburkan adalah pemerintah. Nah, di luar dari pemerintah siapa yang bisa meliburkan? Ya si perusahaan itu sendiri. Karena yang bayar upah kan perusahaan. Tapi pada saat perusahaan meliburkan, maka karyawan wajib tetap dibayar upahnya. Karena itu bukanlah perkecualian dari prinsip no work no pay yang ada diatur dalam pasal 93 di Undang-Undang 13. Itu bukan perkecualian. Ya. Ya, itu bukan penerapan prinsip no work no pay maksud saya. Jadi itu masuk dalam kategori perkecualiannya. Karena terutama di poin perkecualian di pasal 93 itu ada bicara tentang perusahaan tidak memberi pekerjaan tapi karyawan siap menjalankan pekerjaan. Ya. Karyawan siap menjalankan pekerjaannya, tetapi perusahaan tidak memberikan pekerjaan, maka tidak bisa diterapkan prinsip no work no pay. Nah, kasusnya seperti ini. Karyawan kan siap kerja, tapi perusahaannya yang meliburkan karena kesulitan bahan bakunya nggak ada. Nah, bahan baku kan bukan urusannya karyawan, bahan baku kan urusannya perusahaan. Urusannya karyawan kan adalah bekerjanya, mengolah bahan baku itu menjadi bahan jadi. Tapi mengadakan bahan bakunya bukan tanggung jawab karyawan, adalah tanggung jawab perusahaan. Maka wajar apabila diliburkan dan tetap membayar upah. Jadi ini bukan sesuatu yang di atas normatif, ini masih standar. Ya, itu pertama. Saya nggak tahu kalau memang ternyata diliburkan ya. Tuh, nah mudah-mudahan kondisi diliburkan ini tidak terjadi kasus seperti yang ada di salah satu daerah di Jawa Timur kalau nggak salah ya. Ada kasus perusahaan yang meliburkan karyawannya seminggu, dikasih piknik, kemudian libur seminggu, kemudian tiba-tiba di hari Senin pas masuk kerja, mesin produksi udah nggak ada semua. Ya, itu kan kasus yang cukup heboh tuh. Tiba-tiba sudah nggak ada semua nih.
mesin produksinya. Nah ini yang jadi perusahaannya ngeprank si karyawannya, sehingga terus karyawan tiba-tiba udah di PHK semua, udah nggak boleh masuk ke perusahaan lagi. Oh, jadi ribut kan pada saat ya. Jadi begitu ya untuk kasus Sritex. Tapi kita akan lihat ujungnya bagaimana kasus Sritex ini. Karena yang saya dengar dan saya baca di media bahwa katanya pemerintah kan ikut turun tangan nih membantu menyelesaikan. Apakah ada pertimbangan-pertimbangan tertentu, saya nggak tahu. Apakah pertimbangannya karena ini perusahaan karyawannya banyak, ya? Karena kalau pertimbangan adalah jumlah, maka masih banyak perusahaan selain Sritex yang jumlah karyawannya kayaknya lebih banyak daripada itu. Kemudian kalau pertimbangannya karena perusahaannya sudah tua, maka juga ada sebagian perusahaan yang memang sudah jauh lebih tua dari perusahaan itu. Ada yang sudah berdiri dari tahun 1908 misalkan, dan itu masih ada di Indonesia sampai hari ini, dan mungkin bisa jadi sebelumnya, dan masih beroperasi sampai hari ini. Mudah-mudahan apabila ada perusahaan-perusahaan lain yang ikut bermasalah, seperti kurang lebih kondisinya seperti Sritex, maka pemerintah pun dengan senang hati langsung ikut turun tangan juga membantu menyelesaikan, menyelamatkan perusahaan tersebut. Ya, mudah-mudahan demikian.